Oke, kita semua tahu belakangan ini banyak banget file Epstein yang keluar ya. Dokumen, email, laporan, semuanya ada. Tapi ada satu hal yang mungkin luput dari perhatian, videonya. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas rekaman-rekaman yang paling bikin gak nyaman dan paling banyak mengungkap fakta dari arsip tersembunyi Jeffrey Epstein. Dan kita nggak ngomongin cuma 1-2 video loh, jumlahnya itu lebih dari 2.000. Bayangin. Itu semua dirilis oleh Departemen Kehakiman sebagai bagian dari pembukaan file-file ini. Artinya, ada berjam-jam rekaman yang sebelumnya nggak pernah kita lihat sama sekali. Ini dia pertanyaan besarnya kan? Dengan rekaman sebanyak itu, rahasia apa sih yang sebenarnya tersimpan di dalamnya? Apa yang bisa kita gali tentang sosok di pusat semua ini dari video-video yang dia simpan sendiri? Biar gampang, kita bakal bahas ini dalam 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu koleksi videonya yang, aneh banget. Terus, kita masuk ke soal kamera pengawas. Setelah itu, kita dengerin langsung apa kata Epstein. Lalu kita bandingkan dengan suara para penuduhnya. Dan terakhir, kita coba tarik kesimpulan, apa sih artinya ini semua? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita intip isi koleksi video pribadi Epstein. Dan jujur aja, isinya itu campuran hal-hal yang aneh dan bikin gak nyaman banget. Isinya tuh macem-macem banget. Dan jujur aja, bikin kaget. Ada video dia lagi selfie sambil pasang muka-muka aneh. Ada juga rekaman dia ngejar-ngejar perempuan di dapur. Belum lagi beberapa video dia joget-joget di kantornya di New York. Terus ada detail-detail yang anehnya minta ampun, kayak alat tes paternitas yang kelihatan di mejanya, atau boneka binatang di satu frame sama materi pornografi. Dan yang paling bikin merinding, semuanya ini nggak ada konteksnya sama sekali, yang bikin makin aneh. Nah, dari semua itu, mungkin salah satu yang paling mengganggu itu video seorang wanita lagi dipijet. Kenapa? Karena ini nyambung banget sama tuduhan utama ke Epstein dan Ghislaine Maxwell. Ingat kan, salah satu taktik mereka itu katanya menjebak gadis-gadis muda dengan iming-iming uang buat mijet. Jadi video ini tuh kayak cerminan langsung dari modus operandi mereka. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu teori paling besar seputar Epstein, yaitu soal dia pakai kamera tersembunyi buat memeras orang-orang penting. Pertanyaannya, apakah video-video ini bisa membuktikan teori itu? Nah, disinilah letak membingungkannya. Kita punya dua bukti yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada email dari Epstein sendiri dari tahun 2014 yang isinya jelas-jelas minta 3 kamera tersembunyi yang mendeteksi gerakan. Ini kan mendukung teori pemerasan ya. Tapi di sisi lain, laporan FBI dari penggeledahan tahun 2019 bilang mereka nggak nemu kamera sama sekali di kamar atau ruang keluarga. Jadi kita dibikin bertanya-tanya, apa kameranya udah dicopot antara tahun-tahun itu atau jangan-jangan ada yang kelewat? Sekarang kita sampai ke menu utamanya. Inti dari semua file video ini, sebuah wawancara panjang yang belum pernah dipublikasikan antara Jeffrey Epstein dan Steve Bannon. Ini kesempatan langka banget buat dengerin orang yang jadi pusat dari semua kekacauan ini ngomong panjang lebar. Dan coba tebak apa niatnya. Sebelum wawancara, Epstein ngirim SMS ke Bannon yang isinya tujuan untuk memanusiakan monster. Jelas banget kan, ini bukan soal cari kebenaran, ini adalah upaya sadar dari dia untuk memperbaiki citranya. Dia sendiri yang bilang mau memanusiakan monster. Dan dari sini kita bisa lihat betapa narsisnya dia. Waktu ditanya soal pengalamannya di penjara pas krisis finansial 2008, dia bukannya nyesel, malah dia cerita aneh. Katanya para penjaga penjara malah minta nasihat keuangan ke dia. Dia seolah-olah ngelihat dirinya sendiri sebagai seorang jenius yang sangat dibutuhkan, bahkan pas lagi dikurung di sel isolasi. Luar biasa. Steve Bannon sendiri yang wawancara aja sampai kedengeran nggak percaya. Reaksinya itu nunjukin betapa absurdnya narasi Epstein. Sepertinya Epstein ini nggak sadar sama sekali betapa aneh ceritanya. Dan Bannon langsung nyeletuk, seolah-olah nunjukin orang ini delusinya udah tingkat dewa. Nah, bagian ini benar-benar bikin melongo. Waktu Bannon mulai nyinggung kejahatannya, Epstein malah nyebut dirinya sendiri predator seksual tingkat 1. Anehnya, dia coba bilang kalau itu tingkat paling rendah. Padahal kita semua tahu kan, tingkat 1 atau tier 1 itu justru klasifikasi paling serius, paling parah. Entah dia bohong atau emang beneran delusi, pengakuannya ini mengungkap banyak hal tentang cara berpikirnya. Setelah dengar semua jawaban Epstein yang gak ada nyesel-nyeselnya dan penuh delusi itu, Bannon akhirnya nanya pertanyaan pamungkas. Pertanyaan yang kayaknya mewakili pikiran kita semua. Apakah Anda pikir Anda adalah iblis itu sendiri? Pertanyaan ini menusuk banget dan kayaknya lebih kuat dari jawaban apapun yang bisa Epstein kasih. Oke, cukup soal Epstein. Sekarang
Kita beralih ke suara-suara lain yang juga terekam di arsip ini. Suara para penuduhnya dan juga suara kaki tangan utamanya, Ghislaine Maxwell. Di dalam tumpukan video itu ada rekaman wawancara polisi dari awal tahun 2000-an. Mendengar langsung dari salah satu terduga korban, bener-bener membawa kita ke realita yang brutal. Ceritanya soal diiming-imingi $200 untuk sebuah pijatan karena dia lagi butuh banget uang, itu jadi pengingat yang menyakitkan tentang inti dari kejahatan ini. Dan sekarang kita lihat sisi yang berlawanan. Langsung dari kesaksian korban yang menyayat hati, kita pindah ke rekaman deposisi Ghislaine Maxwell tahun 2016. Waktu ditanya langsung soal merekrut gadis-gadis di bawah umur, dia menyangkal mentah-mentah. Dia ngeles, menghindar, dan bilang daftar itu tidak pernah ada. Kontras antara dua pengakuan ini tajam banget. Tapi tentu saja kita tahu akhir ceritanya kan. Konteks yang paling penting adalah, meskipun dia menyangkal di video itu, Ghislaine Maxwell akhirnya diadili dan divonis bersalah atas perdagangan seks. Dia dihukum 20 tahun penjara. Fakta ini bikin penyangkalan yang di video itu jadi terdengar kosong dan gak ada artinya. Jadi setelah kita lihat semua potongan-potongan video yang aneh dan bikin gak nyaman ini, apa dong kesimpulannya? Apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh semua rekaman ini kalau kita lihat sebagai satu kesatuan? Pada akhirnya, video-video ini memang gak menjawab semua misteri tentang Epstein. Nggak ada tuh rekaman pemerasan yang heboh dibicarakan itu. Tapi rekaman ini ngasih kita sesuatu yang lain. Sebuah kesempatan langka sekaligus mengerikan untuk mengintip ke dalam dunia dan pola pikir Jeffrey Epstein. Kita bisa lihat sekilas betapa bejatnya dia, betapa delusinya pikiran dia, dan betapa anehnya dunia yang dia bangun di sekitarnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menggantung. Kita udah lihat apa yang terekam. Tapi ini bisa jadi cuma puncak dari gunung es kan? Video-video ini memang ngasih kita gambaran, tapi di saat yang sama juga bikin kita bertanya-tanya, apa yang nggak kerekam? Apa yang mungkin udah dihancurkan? Dan seberapa dalam sebenarnya kejahatan Epstein ini? Mungkin kebenaran sepenuhnya nggak akan pernah kita tahu.